Kalau biasanya baca Quran, bagaimana cara kamu megang Quran? Ya, ini langkah pertama salah. Kalau seperti ini, pasti sering terjadi tunduk. Betul? Ini yang membuat kita cepat ngantuk dan otak kita tidak stabil. Karena posisi otak akan ke bawah. Makanya kita baca berkali-kali kok udah hafal-hafal. Karena otak ini tidak stabil, akhirnya memori hafalan tidak bisa simpan cepat. Bagaimana cara yang baik? Al-Quran dihadapkan kepada wajah dan sedikit digeser ke kiri. Tapi kepalanya tetap lurus. Hanya matanya yang ikut. Mata yang digerakkan bukan kepala. Mata yang digerakkan. Yang sekarang saya minta sama anda, tidak perlu baca, tidak perlu dihafal, tidak perlu dibaca dalam hati. Ya, ingat pesan saya. Jangan baca di hati, jangan baca di fikiran, jangan dihafal. Saya hanya minta anda fotokopi. Bagaimana fotokopi? Matamu lihat ayatnya. Anda scan. Kalau alat scan kita masukin kertas, keluar lagi, kira-kira hasilannya sama enggak? Itu alat scan begitu hebat. Mata kita 70.000 kali lipat lebih hebat daripada alat scan. Sekali lihat bisa terekam. Cuman karena belum terbiasa, sayang sekali tidak dimanfaatkan nikmat mata yang diberikan oleh Allah SWT. Sekarang saya bisa buktikan, bisa dia dengan cepat hafal. Sekarang saya minta anda usah baca, hanya biar mata yang fotokopi ayat yang di atas. Lihat kalimat demi kalimat, baris demi baris, hurufnya, fathah, dhammahnya, kasrahnya, semua di-scan, dilukiskan, kemudian difotokopi. Bagaimana anda bisa melihat dirinya sudah berhasil atau tidak? Tutup mata. Tutup mata. Ada gambaran tidak? Atau masih samar? Samar. Masih samaran? Ya? Belum nikah kan? Soalnya kalau nikah pasti samarannya banyak. Jadi saya minta anda tidak perlu fikir yang lain. Ya, harus relax, tarik nafas. Buat apa tarik nafas? Dan ketika buang nafas, buang pelan-pelan. Jangan buang cepat. Semakin buang nafas, lemaskan badannya, lemaskan fikirannya untuk difereskan otak. Hubungan tarik nafas untuk memfreskan otak. Semakin fresh, semakin segar, semakin cepat bisa nangkap apa yang dia lihat. Buka mata sekarang, lihat lagi. Jangan kerugi ya, santai-santai aja. Relax, ambil nafas. Ketika buat nafas, lemaskan badannya, lemaskan fikirannya. Jangan fikir yang lain. Jangan fikir yang lain. Kalau ada calonnya, jangan difikirin. Abaikan aja, lupa segala urusan. Fokus cuma saat ayat itu. Jangan dihafal, jangan dibaca. Sekali lagi, saya ingatkan. Jangan terganggu fikiran kita. Jangan hafal atau baca di hati. Fokus saja mata. Mata yang menjalani tugas, bukan otak, bukan hati. Mata yang menjalani tugas mempandangi ayat dengan sempurna. Lihat aja ayatnya. Sudah mulai jelas? Sudah terlalu lama. Sekarang tutup mata. Kira-kira jelas nggak tulisan tadi? Hah? Jelas? Tadi kamu fikirin apa? Jujur ya. Pas kamu lihat Al-Quran, ada nggak sesuatu yang muncul dalam fikiranmu? Ada. Ada? Apa? Ayat. Awalnya, awal ayat. Nggak, maksudnya selain ayat Al-Quran. Ada sesuatu yang muncul? Misalnya pas begitu mau fokus tapi ada yang terganggu fikirannya. Misal ingat ayahnya, ingat ibunya, ingat calonnya, atau lagi ada hutang belum bisa lunasi. Muncul nggak sesuatu? Nggak ada. Kosong. Kosong. Yakin? Yakin.
Kalau memang kosong fikirannya, seharusnya tadi 30 titik sudah selesai. Tadi kamu terlalu lama. Grogi. Ya. Sekarang coba tutup mata. Ada enggak gambaran ayat tadi? Coba. Anda tidak usah membawa hafalannya, tetapi apa yang Anda lihat ikutin, sebutkan. Anda lihat 2 kalimat, sebutkan 2 kalimat. Anda lihat semuanya, sebutkan semuanya. Silahkan baca. Apa yang Anda lihat? A'udzu Tidak billahi. ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lihat tadi a'udzubillahi? Makanya ini masalah kita tidak konsentrasi. Ya, jadi fikiran kita, Bapak Ibu, otak kita wallahi dahsyat. Otak kita ini wallahi dahsyat, sangat luar biasa. Hanya dengan sekali lihat bisa hafal sebenarnya, bisa sudah tersimpan, bukan hafal, sudah tersimpan. Tugas kita apa? Apa yang kita lihat dibacakan. Makanya jangan heran ketika para imam, termasuk imam tarawih. Saya ketika jadi imam tarawih, saya merasa Al-Quran di depan saya. Jadi saya baca sudah lihat halamannya. Lihat halamannya, tinggal pindah, rakaat kedua, pindahin. Tapi pindahin bukan fisiknya, tapi dalam otak saya. Karena sering melihat Al-Quran, jadi terlihat sebagaimana bisa kita terekam, sudah terekam dalam fikiran kita. Ya. Sekarang saya minta tutupi mata dan ikuti bacakan apa yang kamu lihat. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulya. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah selesai. Ada yang mau coba lagi? Silahkan duduk. Ini kok yang muncul cuma anak santri ya? Yang bukan anak santri ya? Yang dari jamaah tu. Antum? Bukan santri? Bapak? Berani ya? Tapi bapak tidak stres kan? Nah. Soalnya kalau stres terganggu, tidak boleh ada yang. Saya baca aja masih garu-garu. Baca Masih belum lancar. Ya. Kita tes bacaannya dulu, karena ini pengaruh ya. Kalau bacaannya lancar, itu akan jauh lebih cepat untuk menangkap. Coba baca ayat di atas ini. Yas'alukan nasu anis sa'ah Kul innama ilmuha indallah Apa? Saya belum minta apa-apa. Enggak ingat. Ya, kan saya belum minta apa-apa. Oh iya. Satu kata tidak ingat, satu kalimat. Apa Ingat, saja? Ingat. Indallah. Indallah. Ya. Bagus, berarti ada ya. InsyaAllah ini bisa berhasil. Maaf, serahkan mic-nya. Sekali lagi, ambil Al-Quran. Pertama, Quran dihadapkan seperti ini. Dan geser ke kiri, kepalanya tetap lurus Pak. Kepalanya tetap lurus ya. Bapak sama siapa di sini? Sendiri atau sama? Sendiri. Sama kakak. Oh, istri? Istri aktivitas hari ini. Oh, jadi bekerja. Ya.
Santai aja Pak ya, relax. Ya, lemaskan badannya, santai. Ya. Udah bisa baca kejauhannya. Mau pakai kacamata? Oh. Tidak apa-apa dekat, tidak apa-apa. Sudah jelas ya. Bisa coba baca. Yas'alu kannasu anissa kul innama ilmuha indallah. Ya, cukup. Sekarang saya minta Bapak buka matanya selebar-lebarnya. Fokus ayatnya itu. Ya santai Pak ya, santai, relax. Tarik nafas. Ya, buang. Perhatikan banget ayatnya. Tidak usah lihat yang lain, cuman itu aja. Baris yang di atas itu. Coba lihat kalimat demi kalimat, satu persatu. Tidak usah dibaca. Bapak tidak usah baca di hati, tidak usah baca di fikiran. Hanya fotokopi. Dilihat aja. Istilahnya ikuti gambarannya. Ya, ada sin, ada lam, ada kaf, an-nas. Coba. Sampai betul-betul Bapak merasa sudah nyaman tersimpan dalam otaknya. Ada bayanannya, ada hayalannya ayat yang tadi. Muncul gak kira-kira bayanan hurufnya? Muncul tapi enggak semuanya. Tidak usah semuanya, berapapun tidak apa-apa. Walaupun saya bercita-cita ingin wafat di kota Madinah, tapi saya berdoa, ya Allah, kalau Anda takdirkan saya wafat di Indonesia tidak apa-apa. Walaupun harapan saya wafat di kota Madinah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man mata fiha kuntu lahu syahidan aw syafi'an yawmal qiyamah. Barang siapa yang wafat di kota Madinah, aku akan jadi saksi baik dan memberi syafaat. Kalau di Indonesia tidak ada jaminan syafaat. Tapi insya Allah mana yang terbaik. Terus kita memperjuangkan. Mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik. Aman, sejahtera, makmur. Baldatun tayyibatun rabbun ghafur.